kewirausahaan. Nah, tapi sebelum itu Miss mau minta tolong ke kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa mulai. Oke, jadi sebelum Miss masuk materi, Miss mau absen terlebih dahulu ya. Miss Gildan, Hadir, Miss. Hadir, Hadir, Miss. Sampai ya. Hadir, Miss. Oke, hadir Miss Dian, hadir Miss Patel. Hadir, Miss. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Dan jadi sebelum Miss masuk ke materi kewirausahaan nih, Miss mau cek semangat dulu. Nanti kalau misalkan Miss bilang smart economy, smart generation, gitu ya. Oke, Miss. Oke, smart economy, Smart generation. Nah, jadi sebelum itu ada yang ingat gak sih materi minggu lalu kita bahas tentang apa nih? Materi minggu lalu, sebelum masih ingat? Boleh cerita? Oke, boleh. Materi minggu lalu kita belajar tentang kegiatan ekonomi, Miss. Iya, benar banget. Jadi kegiatan ekonomi salah satunya itu ada produksi. Nah, dalam produksi kita tuh ada yang namanya wirausaha. Nah, nanti kita akan membahas itu. Nah, jadi kalau misalkan di kantin itu ada penjual, biasanya pembelinya siapa? Murid, bukan? Iya, iya. Nah, jadi kira-kira kalau misalkan Miss adalah penjual pemilik kantin di sekolah tersebut, kira-kira kenapa kalian mau beli sama Miss? Kenapa Miss bisa dapat cuan? Saya mau jawab, Miss. Iya boleh. Karena kan kita lapar tuh, Miss. Jadi kita butuh jajan, makanya kita beli ke kantin. Iya benar banget. Itu namanya peluang. Jadi ada permasalahan di mana seorang siswa itu lapar atau seorang siswa itu pengen makan sesuatu. Jadi di situ ada kantin supaya memfasilitasi atau memenuhi kebutuhan yang makan tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah berharap kalian mampu mendeskripsikan apa itu kewirausahaan dan juga mampu bersikap selayaknya seorang berusaha dan menyedihkannya. Nah, jadi sebelum itu Miss mau menampilkan sebuah video, sebuah video yang nantinya kalian boleh simak. Itu dulu bisa sampai 6 sampai 8 juta per hari, nominal per bulan kita tahu 150 ke atas lah. Sekarang cuma 60, 70, paling mentok 90, ya kalau di rata-rata sekitar 100 juta lebih lah per bulan. Turunkan gengsimu, pakailah malumu di saat mudamu, dan jika nanti ketika kamu sudah tua, kamu sudah tidak malu-malui. Ngapain malu? Kan kamu nggak merugikan orang lain, kan malah yang malu itu yang jajan menuruti gengsinya itu dengan duit orang tuanya. Kamu nggak usah malu, kamu kan jajan menuruti gengsi itu dengan uang kamu sendiri, nggak usah malu. Kamu buktikan dengan hasil kamu nanti. Definisi sukses dari saya itu bukan kita kerja kepada orang, tapi oranglah yang bekerja kepada kita. Oke, dari cuplikan video seorang anak berusia 17 tahun masih SMK udah punya ratusan juta. Kira-kira sikap apa nih yang bisa kita ambil dari video ini? Boleh apa yang tahu? Ya, boleh. Dia berani mengambil risiko, Mas. Iya benar. Ada lagi? Terus Ya. dia berani menurunkan gengsinya dan juga berani mencoba. Iya benar banget. Ada lagi mungkin dari sebelah sini? Izin jawab, Miss. Iya. Berani mencoba dan tidak tahu gagal, Miss. Iya benar banget. Betul dong. Oke, dari video yang udah kita tonton bareng-bareng. Jadi kalau misalkan kita mau sukses itu dalam berwirausaha kita harus bisa melihat peluang dan juga bisa menyelesaikan masalah dengan kedua kelompok tersebut. Nah kali ini Miss mau bahas soal itu semuanya. Nah sesuai dengan pembelajaran tadi, jadi pengertian kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi peluang, bagaimana bisa mengambil risiko dan mengolah sumber daya untuk menciptakan nilai tambah suatu barang, sehingga masalah yang udah ada itu bisa terselesaikan, ada solusinya gitu. Jadi mereka perlu bersikap kreatif, inovatif dalam memecahkan satu masalah. Jadi critical thinking dalam kewirausahaan itu sangat dipakai di sini. Nah, ini ada karakteristik seorang wirausaha. Untuk menjadi seorang wirausaha, by the way, wirausaha ini bisa kita sebut wirausahawan yang melakukan sebuah wirausaha. Nah, untuk menjadi wirausahawan yang sukses, seseorang perlu memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu kreativitas dan inovasi. Jadi, bisa memasukkan ide-ide baru yang unik, yang mungkin orang-orang itu belum tahu gitu, apa kira-kira solusinya, dan mungkin juga orang-orang belum kepikiran sampai situ. Nah, yang kedua ada mengambil resiko, yaitu mampu mengambil keputusan meskipun menghadapi ketidakpastian. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan, di mana mampu memimpin dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa tadi? Meraih profit, menyelesaikan masalah, dan tentunya
mengembangkan suatu ide usaha tersebut. Selanjutnya ada ubat dan tekun. Kita nggak boleh menyerah. Tadi benar kata temannya, nggak boleh menyerah, harus terus mencoba dan menghadapi apapun tantangan yang berbeda. Nah, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, kalau misalkan dari wirausahawan itu tidak memiliki karakteristik kepemimpinan, bagaimana? Kalau seorang wirausaha tidak memiliki kepemimpinan yang baik, maka dia akan berkendala, akan ada kendala di pertengahan mereka berbisnis. Jadi kalau misalkan satu perusahaan, satu usaha itu harus ada yang namanya pemimpin, mau tujuan agar bisa menjalankan tujuannya ke arah mana dan memotivasi. Kira-kira kalau misalkan ada tim yang down atau mungkin di sini sama usahanya, kok ini nggak berkembang ya? Nah itu bisa saling support dan bisa mengambil keputusan dalam suatu tim tersebut. Apabila seorang itu tidak memiliki kepemimpinan yang baik, maka usahanya itu tidak berjalan dengan lancar, banyak konflik atau mungkin bahkan bisa terpecah belah seperti itu. Dan juga untuk tim yang ada di bawah seorang pemimpin itu juga harus kolaborasi, jadi bisa membangkitkan semangat bersama-sama. Sampai sini paham? Paham. Oke, selanjutnya ada manfaat kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini banyak banget ya, teman-teman, itunya manfaatnya. Jadi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan inovasi, bahkan bisa meningkatkan skala pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian ada tahap-tahapnya nih, kita bisa identifikasi peluang, apa nih masalah yang terjadi, lalu kita mengembangkan ide yang telah kita berikan dalam solusi itu, kemudian perencanaan usaha, pengumpulan sumber daya, pelaksanaan usaha, dan evaluasi serta pengembangan usaha. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, selanjutnya ada contoh seorang wirausaha. Nah, Miss mau kasih contoh yang ada di sekitar kita dan waktu itu di media sosial juga pernah dibahas. Ada yang kenal Meridiana? Ada Meridiana? Oke, jadi Meridiana itu dia adalah seorang motivator yang ia memang memiliki bidangnya itu di motivator. Sebelum ia menjadi sukses sekarang, ia memiliki beberapa masalah, ada tantangan yang sering naik turun, sering down, bahkan pernah tidak didukung oleh keluarganya. Namun dia tetap berjalan gitu ya, tetap menjalankan, sehingga dari situ ia memiliki ide usaha nih. Ia meluncurkan bukunya melalui hobi dia yang suka nulis. Jadi dia meluncurkan sebuah buku yang bukunya ini bisa menyelesaikan masalah yang sering ada di masyarakat. Misalnya bukunya itu tentang pengembangan diri, self improvement. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa Meridiana ini seorang pengusaha yang sampai sekarang itu udah terkenal di bukunya. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa kalau kita mau usaha itu terus berkembang, kita itu harus bisa bertahan gitu ya. Kita harus bisa berpikir untuk kritis dan juga bisa mencerna atau merasakan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi sebelum kita mencari solusi, kita harus cari solusi yang kira-kira itu realistis gitu ya, yang sesuai sama tujuan. Oke, sampai sini paham? Oke. Selanjutnya Miss mau bagi kelompok nih. Minggu lalu sudah bagi kelompok kan? Sudah Miss. Oke. Jadi boleh dulu sesuai kelompok yang kemarin Miss bagi. Oke. Jadi murid-murid boleh buka HP dan di situ Miss udah sharing di grup. Kalian silahkan join dan masukkan kode yang udah Miss jadikan. Udah semua? Udah ini. Oke, semuanya udah join? Sudah. Oke. Bisa sambil perhatiin ke layar TV ya. Jadi permainannya itu nanti Miss udah bagi kelompok, udah bagi tim, dan timnya itu sesuai sama yang ada di layar. Nanti kalian bisa menyebutkan jawabannya, kalian menjawab soal yang udah Miss kasih. Jadi kalau semakin kalian cepat dan benar, itu kalian akan memanjat pohon dan semakin cepat sampai finish. Sampai sini paham? Oke, silakan. Soalnya udah muncul? Oke, kita mundurin. Masih diingatkan oleh tim satu. Ayo semangat untuk tim 2 jawab persoalan.
berarti Miss bisa lihat nih, berarti kemampuannya ini udah sangat dimengerti ya dari pembelajaran kita tadi. Nah, tadi udah masih nggak soal-soal yang keluar itu tentang apa aja? Tentang ya wirausaha, lalu ya Peluang usaha. peluang usaha benar. Nah, jadi dari pembelajaran kita tadi, Miss tadi sudah memperhatikan kalian sudah sangat serius dalam mengerjakannya, sehingga Miss harap masing-masing dari kalian bisa mengerti lebih dalam. Dan Miss mau spin ya, kira-kira siapa ya yang bisa yang bakal nyimpulin dari kegiatan pembelajaran hari ini? Siap semua? Oke, kita start. Deng 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 deng. Tunggu lagi. Oke, tunggu lagi. Oke, boleh silakan Putri simpulan untuk hari ini. Kesimpulan untuk hari ini yang saya dapat adalah kewirausahaan itu merupakan cara kita untuk mengambil suatu peluang dari suatu masalah dan berani mencoba hal baru. Iya, benar banget. Jadi dari penyampaian Miss, Miss harap bisa kalian terima dengan baik dan juga bisa kalian pelajari lebih dalam. Nah, di sini Miss ada tugasnya gampang. Nanti bisa kalian cek di Google Classroom juga bisa disampaikan. Dan sudah bisa di situ, intinya kalian nanti membuat poster atau video yang nantinya kalian menganalisis suatu ide usaha yang kira-kira bisa kalian terapkan di sekitar kalian. Nah, nanti tugasnya bisa dikumpul di depan. Paham? Oke, mungkin sekian dulu dari pembelajaran kita hari ini. Miss harap bisa bermanfaat dan juga bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira nih dari petugasan tadi, kira-kira tim satu mau membuat apa nih di usahanya? Dari ini Miss, tim 1 kita ada ide mau jualan snack sehat gitu. Iya, contohnya kayak salad sayur gitu. Iya. Udah tergambar ya berarti ya? Iya. Oke, untuk tim 2? Izin jawab Miss, mau buka desain poster dari HP. Oke, jasa online gitu ya, secara digital. Oke, bagus nih, Miss lihat udah bisa membuka peluang, sudah bisa menganalisis permasalahannya. Jadi, Miss terangkan kembali untuk pengumpulan di minggu depan hari Selasa. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa Miss berikan materi hari ini. Miss ucapkan terima kasih atas antusias kalian dan selamat beraktivitas kembali. Miss tutup, wabillahi taufiq wal